Ken, तुम्हारे सिंबा terus
Swastiastu. Oke. Oh, ini nih partisipannya sudah. Ada ininya, MC-nya nggak ada sama sekali. Oke. Baik. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Bisa kita mulai? Pak Agung, Ketua KPU sudah hadir. Ibu, Ibu sudah hadir juga dari Bawaslu. Oke. Dan kemudian setelah saya cek di partisipan, kita sudah ada 36 ya, 36 ya. Sambil menunggu juga partisipan yang lain, dan jam 7 kita sudah lewat, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Kepala Pelaksana ya penanganan COVID-19 Provinsi Bali, kemudian Ketua KPU Provinsi Bali dan jajaran yang sempat hadir pada webinar pada hari ini, kemudian Ibu Ketua Bawaslu Provinsi Bali juga dan jajaran, dan segenap peserta dari Duta Perubahan Perilaku Penanganan COVID-19 Provinsi Bali. Nah, pada hari ini kita akan melakukan seminar nanti sampai jam 9 ya, jam 9 terkait dengan persiapan pelaksanaan dan pengawasan pilkada di Provinsi Bali dalam masa pandemi COVID-19, terutama penanganan pada aspek perubahan perilaku. Nah, jadi di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Ketua KPU ya yang akan menyampaikan paparan terkait dengan persiapan pelaksanaan pilkada di Provinsi Bali dalam masa pandemi COVID-19, dan kemudian nanti dari Bawaslu akan menyampaikan persiapan pengawasan pilkada di Provinsi Bali dalam masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum Pak Ketua KPU dan Ibu Bawaslu menyampaikan paparannya, izinkan saya secara singkat saja menyampaikan siapa sih Pak Ketua KPU kita yang sudah sangat terkenal dan banyak kita ketahui akhir-akhir ini, ya. Dan kemudian nanti siapa juga Ibu Ketua Bawaslu Provinsi Bali. Nah, saya bacakan singkat kurikulum vitae beliau masing-masing. Yang pertama adalah Bapak Ketua KPU Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Lidartawan STPMP. Beliau adalah kalau kita lihat di riwayat pendidikan beliau, beliau lahir di Buleleng ya. Beliau lahir di Buleleng tahun 1970 dan kemudian memiliki seorang istri, pengakuannya seorang istri dengan tiga putra dan putri, 3 anak ya. Nah, kemudian riwayat pendidikan beliau banyak di Buleleng dan juga Bangli, dan pendidikan terakhir sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Udayana, program pasar sarjana Universitas Teknologi Hasil Perkebunan. Ini apa? Ini yang langka ya, hasil perkebunan. Dan kemudian dari pengalaman beliau terkait dengan kepemiluan, ini luar biasa ya, terkait dengan kepemiluan. Beliau sempat dari bawah sampai ke atas ya, ketua PPK di Denpasar, kemudian Panwas juga di Denpasar, sempat juga menjadi ketua KPU Bangli,
pengalaman juga di non kepemiluan. Beliau saat ini adalah juga dosen Universitas Udayana. Nah, ini yang menarik, sempat menjadi manajer operasional ya di perusahaan swasta, konsultan GCZ di bidang Promis, kemudian konsultan juga di Timor Leste ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengalaman organisasi ini yang banyak. Beliau sempat menjadi sekretaris direktur eksekutif Bali Forum, kemudian ketua KNPI Kabupaten Bangli, sekretaris KONI Bali, dan juga ketua harian PBSI Bali. Bapak Ibu yang ingin nanti lebih banyak tahu tentang beliau bisa di Japri masing-masing ya. Sekarang saya masuk ke Ibu Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ibu Ketut Aryani SC MMMH. Ini magisternya 2 ya. Nah, kemudian beliau lahir di Buleleng 23 Desember tahun 70, ini sepadan ini. Ketua Bawaslu dan Ketua KPU sama-sama lahir di tahun 70. Nah, kemudian pekerjaan jabatan beliau adalah saat ini Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Koordinator Divisi DSM dan Organisasi, dan kemudian pendidikan sarjana ekonomi, S2-nya adalah Magister Manajemen dan juga Magister Hukum. Nah, pengalaman beliau ini menarik sekali, sempat bekerja di bank, bekerja juga sempat di RSU, dan juga saat ini adalah sebagai tempat juga di Panwaslu Kabupaten Buleleng, jadi melanglang buana ya, Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng, dan kemudian Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng bidang Pilpres juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah Ketua pada Pilkada tahun 2016 Panwaslu Kabupaten Buleleng. Kemudian Panwaslu Kabupaten Buleleng juga untuk Pilgub tahun 2017. Dan yang terakhir adalah Bawaslu Provinsi Bali sebagai Ketua mulai tahun 2018 sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian jadi pengalaman yang luar biasa yang saya kira dari kedua narasumber kita pada malam hari ini, dan kita akan mulai paparan terkait dengan tema yang sudah disampaikan tadi. Kita mulai dari Bapak Ketua KPU lebih dulu ya. Nah, ini pelaksanaan, nanti dari pengawasan berikutnya Pak Agung bisa sekitar 20 menit ya, 20 menit paparan, dan kemudian nanti Ibu Ketut Aryani 20 menit juga paparan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, karena kita online dan seringkali kita ada gangguan-gangguan sinyal dan sebagainya, maka beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah ketika nanti Bapak Ketua KPU dan juga Bapak Ibu dari Bawaslu menyampaikan paparannya, kita semua memute ya speaker kita, sehingga kita bisa jernih untuk menikmati dan mendengarkan paparan beliau berdua. Dan kemudian nanti pada saat berdiskusi, silahkan speakernya dihidupkan dan juga video bisa dihidupkan. Nah, nanti Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan disimpan dulu dan kemudian silahkan disampaikan di chat juga. Nanti kami coba akan melihat di chat, kalau banyak pertanyaan bisa kita pilih sesuai dengan waktu yang tersedia. Baik, kita mulai dengarkan paparan dari Bapak Ketua KPU kita, Bapak Dewa Agung Lidatawan. Silakan Pak Agung. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mur, guru saya. Ya, dan yang saya koreksi Pak Mur, sekarang saya bukan dosen Fakultas Teknologi Pertanian Udayana lagi, karena per tanggal begitu. Oke, pengalaman. Oke. Ya, per bulan November ini izin saya sudah mengundurkan diri dan minta pensiun muda karena saya ingin khusus sudah ya. Jadi saya sudah pensiunan. Oke, terima kasih Pak Mur, teman-teman sekalian. Hari ini saya bahagia sekali karena setelah saya keliling tadi dan ketemu Bu Ketua Bawaslu tanpa sengaja di Kediri tadi, kita tadi bersama-sama sudah memantau bahwa logistik untuk APD itu hampir di seluruh Bali itu sudah diterima dengan baik dan disimpan dengan baik. Nah, jadi APD sudah ada, kemudian beberapa kabupaten kota sudah mengirim kontak, ya, kotak sudah di lapangan, dan besok terakhir H-1 kita akan tinjau bersama FKPD Provinsi untuk melihat apakah betul sudah diterima dan apakah betul sudah disiapkan TPS-nya di sore hari.
Itu yang pertama saya sampaikan, kabar gembira. Teman-teman kita di kabupaten dan provinsi lain belum tentu sampai hari ini, ya. Jadi saya sangat bergembira sekali dengan apa yang kita kerjakan, dan kita sudah pastikan bahwa Pilkada serentak 2029 Desember di Provinsi Bali akan berlangsung dengan baik. Bapak Ibu sekalian, berbicara masalah protokol kesehatan, ya. Jadi pada saat ini adalah sangat kami atensi betul, mulai dari segalanya, mulai dari penetapan pasangan calon, kemudian kampanye, ya, apalagi kampanye. Kalau kampanye itu Bu Ketua tuh strict banget tuh, ya, jajarannya. Lebih satu aja dari 50 bubarkan, ya. Kemudian ruangannya nggak cukup, bubarkan. Ini memang itulah yang harus kita lakukan. Sehingga sampai hari ini saya belum pernah menerima laporan ada klaster baru, dan ini udah mulai jadi nggak enak saya dengar belakangan ini kok dibilang KPU klaster pilkada ini sudah ada. Saya belum terima, ya. Sampai detik ini saya belum terima data, nggak tahu siapa yang ini. Ya kalau hanya 1-2 kan bukan klaster namanya. 1-2 akibat mereka memang terpapar akibat pekerjaan, itu lain lagi ceritanya, bukan membuat klaster, saya pikir. Ya, yang saya pengertikan klaster itu adalah mungkin kita sebagai hostnya, kemudian keliling karena pekerjaan, kemudian saya menyebarkan. Itu mungkin membentuk klaster menurut pemikiran saya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau salah, tolong dikasih tahu saya ini, karena saya berhadapan dengan orang-orang yang memang mengerti banget tentang klaster dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, KPU prinsipnya sekarang sudah saya pastikan bahwa pilkada itu sudah berlangsung karena kita sudah lengkap semua. Kemudian yang saya sampaikan adalah kita sudah banyak sekali ya membantu sebenarnya, juga termasuk pekerjaan saya juga dibantu, jadi saling menguntungkan ini dengan BPBD gitu ya. Karena di awal-awal kami pertama kali dalam seluruh penyelenggara di Indonesia, kami pertama kali di Bali ini paling pertama kali ya melakukan rapid test dan kemudian swab, kami pertama kali, dan itu dibantu oleh BPBD Provinsi Bali. Terima kasih. Dan sekarang ini biar teman-teman ketahui bahwa kami melakukan melakukan rapid test untuk seluruh penyelenggara di tingkat ad hoc, ya, PPK, PPS dan KPPS kemarin. Ini adalah untuk memenuhi syarat. Ya, syarat apa? Syarat bahwa menjadi penyelenggara itu harus non-reaktif rapid test. Ya, kalaupun reaktif akan silakan. Jadi teman-teman saya berikan kesempatan untuk bahwa kami akan men-tracing, silakan lanjutkan gitu loh. Kalau ada ada reaktif, silakan dilanjutkan dengan swab. Kalau positif silakan. Kami akan berhentikan, ya. Jadi kami jelas ini akibat adanya pandemi begini, kami harus sangat-sangat ketat terhadap protokol kesehatan, termasuk bagi seluruh pelaksana yang ada di tingkat ad hoc. Sampai hari ini saya sampaikan ada KPPS itu jumlahnya 39.000, ya, 39.543. Ya, itu KPPS. Linmasnya 11.298. Semuanya sudah non reaktif. Ya, yang reaktif saya sudah ganti, ya. Dan terakhir itu terima kasih, mungkin teman-teman di Bangli sudah bantu, itu di Songan dan sekitarnya sudah selesai. Semuanya sudah mau, padahal sebelumnya tidak mau tuh di rapid, ya. Saya bilang kalau tidak ada yang tidak mau, udah berhenti aja jadi penyelenggara. Kami nggak harga mati itu, ya. Harga mati agar tidak menularkan kepada yang lain. Jadi bagi kami itu harga mati betul. Tidak ada KPPS yang lolos swab test, ya, terbilang itu. Jadi karena kami terus terang sangat-sangat concern terhadap protokol kesehatan ini. Nah, selanjutnya kesiapan kita sekarang dengan rapid test sudah kita lakukan, dengan KPPS sudah kita punyai, maka tentu kami sudah siap betul, ya. Kami sudah siap betul untuk melayani 1.971.425 pemilih. Ya, 1.971.425 pemilih. Ya, kami sudah siap, termasuk
bagi nanti jika ditemukan yang mungkin ada yang berkeinginan untuk yang yang terpapar COVID yang masih positif itu untuk melakukan pemilihan. Di masing-masing rumah sakit kita siapkan untuk TPS dengan rumah sakit itu untuk melakukan memfasilitasi. Tetapi sekali lagi aturannya dengan catatan waktunya masih ada. Jam 12 itu kemudian juga para saksi dan Panwas sudah mengatakan iya untuk melakukannya. Karena itu tergantung lagi keberanian teman-teman di TPS. Kami sudah siapkan baju asmat untuk yang dekat-dekat TPS itu sejumlah 2 atau 3 baju. Ya. Tetapi apakah itu bisa dilakukan? Ya tergantung di lapangan. Karena kami juga tidak bisa memaksakan. Ya. Jadi kita mencoba untuk memfasilitasi, tapi kalau teman-teman ini harus ada kesepakatan antara saksi, jadi pengawas dengan KPPS. Jadi kita akan mencoba untuk memfasilitasi. Kemudian kami juga sudah bersepakat dan waktu di rapat di tingkat provinsi kami sudah pastikan bahwa dalam rangka mengurangi kerumunan orang-orang di TPS nanti, maka kita berbagi peran. Untuk yang di dalam TPS kita sudah siapkan TPS dengan berjarak, ya, ruang tunggunya berjarak dan lain sebagainya. Untuk yang di luar TPS, yaitu kita mohonkan kepada Pol PP, Kepolisian, TNI, gugus tugas di tingkat desa untuk membantu jangan sampai terjadi kerumunan. Walaupun sebenarnya kami di model C pemberitahuan kami jelas sampaikan bahwa jam ini mungkin di gang 1 jam 7 sampai jam 8, gang 2 jam 8 sampai jam 9 ini sudah diatur sedemikian rupa dalam rangka mengurangi kerumunan. Ini sudah kita atur. Tetapi tentu kami tidak memasung hak politik warga. Misalnya jam 7 tidak bisa ya jam 8 datang silahkan, jam 9 datang silahkan. Tetapi lihat juga kerumunan yang ada. Sepanjang sudah terdaftar sampai jam 1 siang, maka akan dilayani sampai akhir. Ya, jadi itu. Jadi kita sudah siapkan semua APD kita di TPS sudah kita siapkan, ya. Jadi penyelenggara itu ada face shield, hand sanitizer, sarung tangan latex dengan masker. Jadi udah siap semua, ya. Termasuk di TPS itu sudah kita sterilisasi. H-1 pada saat hari H juga kita akan lakukan itu karena kita sudah berikan peralatannya yang ada di mulai datang ke TPS, ya. Jadi saya sampaikan mulai datang ke TPS kita sudah siapkan, ya. Pertama itu ada keran dengan air dengan keran yang bisa untuk cuci tangan. Ada sabun di sana, ada tisu di sana untuk menyeka ini. Kemudian begitu masuk ke TPS maka akan ditermogan, digunakan pengukur suhu. Bagi yang suhunya di atas 7,3 maka dia akan langsung, ya, tidak harus menunggu bersama-sama dengan orang sehat. Kita langsung akan fasilitasi oleh KPPS dengan menggunakan baju asmat untuk memilih di luar bilik di luar TPS dan langsung memasukkan kembali surat suaranya, membuka sarung tangannya dan diisi tinta, ya, ditetesi tinta dan pulang. Tidak ada menunggu dan berkerumun lagi. Kemudian yang sehat kita suruh nunggu, ya. Kita berikan sarung tangan plastik di dalamnya, setelah itu menunggu dipanggil melakukan pencoblosan, memasukkan surat suara ke kotak suara, kemudian keluar membuka sarung tangan plastik yang diberikan, kemudian menetesi tinta. Sekali lagi tinta tidak dicelup, walaupun banyak ahli menyatakan bahwa virus corona itu akan mati di larutan tinta, tetapi namanya juga ini rasa, jadi bisa aja nanti nggak mau saya mencelupkan tinta nanti tertular. Nah ini kita sudah atur dengan meneteskan di atas kukunya. Sehingga alat tetes itu tidak mengenai bagian tangan daripada pemilih. Kemudian setelah itu mereka pulang, mencuci tangan dulu, ya, cuci tangan kemudian pulang. Terus apa lagi yang ditakutkan? Ya. Dan hoax ini kita sudah jadi saya sampaikan, mohon dibantu juga. Hoax ini ternyata juga ada juga pejabat di Bali ini, ya, yang saya tidak usah sebut namanya, ini di media sosialnya dia, ya, salah satu IG dari wakil kita di Jakarta itu malah ngompor-ngompori yang aneh-aneh, ya.
ke TPS gitu ya. Biarkan orang golput boleh-boleh saja ya. Kalau begini ceritanya, gimana pemimpin kita ini? Ya, saya sangat tidak respect kalau ada pemimpin-pemimpin yang justru aneh-aneh. Gitu loh. Ya. Hal yang mendalam, mendasar buat kita untuk melawan hoax, untuk ke TPS karena membakti banget ngoyong jumah, ya kita sudah lawan, ya besok itu pasti ada banyak kata-kata untuk ajakan ke TPS karena akan dilakukan oleh 60.000 orang penyelenggara kita untuk melakukan itu di medsos, ya. Saya mencoba untuk sangat keras untuk menangkal ini dengan membuat tulisan bahwa hati-hati, ada orang yang menyuruh kita tidak datang di TPS. Jangan-jangan mereka punya calon yang notabene diharapkan oleh pendukungnya untuk ke TPS. Orang lain disuruh diam di rumah sehingga dia menang. Nah, ini akan kita betul sebarluaskan sehingga tidak ada lagi keraguan teman-teman untuk ke TPS, termasuk 15 hal baru di TPS yang akan kita launching. Saya pikir itu Pak Mur, sedikit dari saya, karena nanti lebih banyak diskusi. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak Agung. Ya, ada satu hal yang sangat penting yang saya kira KPU sudah merancang pilkada aman, ya. KPU sudah merancang pilkada aman, di mana para pemilih diharapkan datang pada tanggal 9 Desember, itu adalah libur, ya. Libur nasional, Pak Agung, ya. Jadi sudah ditetapkan sebagai libur nasional, dan ini kita harapkan sekali partisipasi Bapak Ibu, dan jangan khawatir bahwa prosedur protokol kesehatan sudah disiapkan betul oleh KPU mulai dari sebelum pilkada dilakukan dan kemudian pada saat juga pilkada dilakukan. Nah, barangkali nanti akan ada beberapa pertanyaan. Di sini juga ada duta-duta perubahan perilaku. Nanti silakan Pak Agung, bagaimana kalau misalkan ya, misalnya salah satu nanti sebentar mungkin bisa dijelaskan setelah kita diskusi, yaitu misalnya ada semeton kita, keramo kita, yang mereka yang akan melakukan pencoblosan itu melaksanakan tugasnya terkait dengan risiko tinggi, misalnya dari mereka. Di antara mereka yang risiko tinggi itu adalah mereka yang komorbid. Nah, sapunapi penanganannya nanti dipersiapkan oleh sebagian dari sudah dijelaskan oleh Pak Ketua KPU, dan kemudian mereka yang lansia, sapunapi, dan kemudian mereka-mereka juga yang mungkin diabetes atau yang berisiko tinggi. Nah, Niko antara lain, kemudian aku Napianto, nah lagi pos dijelaskan di Tunda Dumun ke pertanyaan. Teman-teman juga di Tunda Dumun pertanyaannya untuk Pak KPU. Sekarang kita berikan kesempatan Ibu Aryani, ya Ketua Bawaslu Provinsi Bali. Arisan Ibu. Swastiastu, Pak Moderator, Swastiastu, selamat malam. Swastiastu, selamat malam. Swastiastu, Rahajeng, selamat malam Ibu Aris. Suara saya jelas Pak Nge? Ya, ampun, sampun terdengar Ibu Aris. Ya, terima kasih. Mungkin dari saya juga ada koreksi sedikit Pak. Bukan Baswaslu, tapi Bawaslu Pak. Bukan Baswaslu. Iya, semua. Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga yang saya hormati Bapak Ketua KPU Provinsi Bali, Pak Gung Lidartawan. Yang saya hormati pula Bapak Moderator dan Bapak peserta yang ikut pada webinar pada malam hari ini. Di sini kami dari Bawaslu Provinsi Bali menyampaikan terkait dengan kesiapan Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada tahun 2020. Seperti yang sering kami sampaikan, bahwasanya kami Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Yang pertama yaitu kewenangan kami melakukan pencegahan. Seperti disampaikan tadi terkait dengan di masa pandemi ini, kami melakukan upaya pencegahan jangan sampai pada saat masa kampanye itu melebihi jumlah yang sudah ditentukan dalam peraturan KPU. Yang kedua, kami memiliki fungsi pengawasan
fungsi pengawasan yang kami lakukan di sini yaitu mengawasi tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Bali melalui kabupaten kota, dan Bawaslu Kabupaten Kota melakukan pengawasan terkait dengan semua tahapan. Dan dikala pengawasan serta cegah dini dan upaya pencegahan yang kami lakukan tidak diindahkan, tentu kami harus melakukan proses penindakan. Dan untuk penyelesaian sengketa juga kewenangan dari kami Bawaslu Provinsi Bali dan juga Bawaslu Kabupaten Kota. Di sini jajaran kami untuk di kabupaten itu Bawaslu Kabupaten Kota, dan di kecamatan kami ada pengawas kecamatan dan juga panwas kelurahan desa. Dan terakhir pengawas TPS sejumlah 5.649. Kami juga sampaikan bahwa jumlah komisioner untuk pengawas pemilu di Bawaslu Provinsi, kami tidak banyak jumlah personilnya. Di provinsi hanya 5 komisioner. Kalau di kabupaten kota kami memiliki 22 komisioner atau 22 pengawas pemilu di kabupaten. Dan di kecamatan kami ada 111 kecamatan panwascam, dan pengawas kelurahan desa kami memiliki 439 pengawas kelurahan desa serta 5.649 pengawas TPS. Tentunya dengan jumlah pengawas sejumlah ini tidak sebanding dengan pemilih yang mesti diawasi. Sejumlah 1.971.425 dan juga pasangan calon yang ada di 6 kabupaten kota. Tentunya kami mendorong seluruh masyarakat sebagai pengawas partisipatif dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pilkada di masing-masing kabupaten kota. Kami juga sampaikan, kami ada jajaran sekretariat sejumlah di provinsi 49, kabupaten kota 123 dan kecamatan 296. Dan kami sampaikan bahwa peran daripada Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, kita ketahui bersama yang pertama yaitu menangani dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan pilkada serentak. Yang kedua tentunya melakukan pengawasan dan cegah dini selama tahapan pilkada serentak tahun 2020. Cegah dini ini kami sudah sering dan sampai sekarang pun kami melakukan di tahapan masa tenang, dan sebelum masa tenang kami juga melakukan cegah dini kepada pasangan calon, tim kampanye, dan juga pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini. Dan kami kebetulan di 6 kabupaten kota tidak ada sengketa yang disampaikan kepada kami, Bawaslu Kabupaten maupun kepada Bawaslu Provinsi. Dan kami berkoordinasi terus dengan lembaga terkait, salah satunya yaitu KPU, yang sering kami koordinasikan kalau kami di provinsi dengan KPU Provinsi, dengan Pak Ketua, khususnya saya juga dan teman-teman lainnya di provinsi selalu berkoordinasi dan berdiskusi terkait hal-hal ataukah yang terkait dengan potensi-potensi yang bisa menghambat maupun hal-hal lainnya terkait dengan jajaran kita di bawah, dengan tujuan agar hasil koordinasi dan komunikasi yang kami bangun di tingkat provinsi lebih elok nantinya, lebih indah nantinya juga di kabupaten kota yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu. Selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan pihak pengamanan, baik kepolisian maupun TNI. Dan juga Satpol PP dan Kesbangpol juga merupakan lembaga yang sering kami ajak koordinasi. Dan di kami juga Bawaslu Provinsi Bali dan Kabupaten Kota ada Gakumdu yang mana di dalamnya ada kepolisian dan kejaksaan yang juga bertugas untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Selanjutnya, turut serta dalam memberikan pertimbangan dalam pembentukan peraturan terkait dengan pelaksanaan pilkada dan melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada baik PTPS maupun pengawas kecamatan. Langkah-langkah Bawaslu dalam mengantisipasi pilkada tahun 2020 di masa pandemi, yang pertama tentunya menjaga hak pilih dengan memaksimalkan pemutahiran data pemilih, meningkatkan sosialisasi serta dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Kami mengawasi terkait dengan proses pemutahiran data yang dilaksanakan atau dilakukan oleh KPU. Lanjut, kami melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi kerawanan berdasarkan data-data pilkada dan pemilu sebelumnya sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi untuk pencegahan dan meminimalisir kerawanan pelaksanaan pilkada tahun 2020 di masa pandemi dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan kami juga meningkatkan kondusivitas keamanan terhadap daerah yang rawan,
dan meningkatkan sosialisasi terkait dengan regulasi, terutama terkait aturan kampanye di masa pandemi. Lanjut juga bentuk atau langkah yang kami ambil untuk melakukan pencegahan, tentunya kami membangun komunikasi dulu dengan tim kampanye, pasangan calon, dan juga penyelenggara pemilu, hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan dan yang bisa dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Kami berikan informasi sedikit tren pelanggaran pada pemungutan dan penghitungan suara tahun 2020 yang kami identifikasi. Yang pertama yaitu menggunakan suara lebih dari 1 kali di satu TPS atau di TPS yang berbeda. Selanjutnya, mengaku diri sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih. Dalam hal ini menggunakan dokumen palsu. ASN menjadi saksi pasangan calon. Selanjutnya, keberpihakan penyelenggara pemilihan atau tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan menjanjikan atau memberikan uang atau politik uang. Yang sekarang ini kami lakukan patroli pengawasan sampai subuh nanti dari tanggal 6 kemarin, 678, guna memastikan tidak adanya celah atau kecurangan terkait dengan money politik yang dilakukan oleh pasangan calon maupun tim kampanye. Pemilih yang tidak terdaftar, itu juga merupakan tren pelanggaran yang kami identifikasi pada pemungutan dan penghitungan suara tahun 2020. Di sini Bawaslu akan mengutamakan langkah pencegahan. Nah, jika langkah pencegahan tidak bisa dilakukan dan pelanggaran tetap muncul, maka Bawaslu akan lakukan upaya penindakan atau langkah penindakan. Itu gambaran besarnya yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih. Kita aplaus ya untuk Bapak KPU, Pak Ketua KPU tadi, dan kemudian Ibu Ketua Bawaslu. Nah, Ibu Ketua Bawaslu, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pilkada yang mungkin pertama kali dilakukan pada masa pandemi ya. Ya mudah-mudahan tidak nanti pandemi berlanjut dan terus yang memungkinkan kita bisa melakukan aktivitas secara lebih normal. Nah, tadi ada semacam apa ya, harapan kita semua bahwa pilkada bisa berlangsung dengan aman dan kemudian berhasil, yang indikatornya tentu adalah sebanyak-banyaknya dari mereka-mereka yang memiliki hak pilih untuk datang ke tempat-tempat pemilihan. Ini harapan tentu bagi kita semua dan juga dari KPU. Dan dari Bawaslu sendiri itu tentu harapannya adalah bahwa pilkada berlangsung sedemikian rupa tanpa pelanggaran. Ada dua hal di sini, adalah terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada, dan juga yang kedua adalah pengawasan dari Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan pilkada yang mematuhi protokol kesehatan. Jadi ada dua hal ini, ada trade off, dan mudah-mudahan tidak trade off, tapi dua-duanya bisa berjalan. Nah, nanti ketika ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu, misalkan Ibu, Ampun nih, Ibu Ketut, kalau terjadi pelanggaran, katakanlah protokol kesehatan yang memang sudah disiapkan betul dari Ketua KPU tadi, mudah-mudahan sampai kepada kabupaten kota dan jajaran sampai tingkat bawah, TPS dan susnya. Tapi kalau itu terjadi pelanggaran, misalnya tentu Bawaslu melakukan penindakan. Nah, penindakan ini berdampak kepada itu tadi ya, bagaimana sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat. Ini dua hal yang saya kira sangat penting, dan kemudian ini perlu di-clearkan nanti bagaimana kerjasama Bawaslu dan juga KPU untuk menyelenggarakan, satu adalah sukses dalam artian aman dan juga nyaman bagi semuanya, banyak orang hadir di situ. Nah, itu satu tadi pertanyaan dari saya untuk Pak Agung dan juga dari untuk Ibu Bawaslu. Dan kemudian sebentar lagi setelah itu ada lagi dua pertanyaan dari peserta. Yang pertama sudah saya dapatkan adalah chat dari Desa Priarsini ya, bagi yang isolasi mandiri Sapunapi dan Pak Agung nih, isolasi mandiri dia Sapunapi untuk niki kan, atau ada pesu katanya juga. Nah, yang kedua adalah Pak Made Bali ya. Pak Made Bali ini adalah untuk Pak Ketua KPU juga dan juga untuk Bawaslu.
ketika ada orang, Ibu, ya, ketika ada orang yang mau ke tempat TPS untuk pemilihan. Nah, niki apun api niki. Tentu itu yang tentu kita tidak harapkan. Oke. Tarisan dumun Pak Agung Widartawan dumun. Nanti sambil kita juga menunggu chat yang lain. Pak Ibu Desa nanti silakan setelah waktunya kami panggil untuk bisa menyampaikan pertanyaannya secara lebih jelas dan juga Pak Menteri Bali. Taris, oke. Silakan Pak Agung Widartawan dumun. Terima kasih Pak Mur, ya teman-teman sekalian. Jadi beratnya kita tuh di sini sekarang ya. Jadi sangat berat bagaimana membuat masyarakat tetap tidak terpapar, penyelenggara tidak terpapar, tapi pilkadanya demokratis. Kan? Ini hal yang berat buat kita, tapi ya kita jalani. Bapak Ibu sekalian, kita tahu PKPU yang sudah muncul, sudah mengatur semuanya, bahwa kita mencoba untuk memfasilitasi semua yang di rumah sakit, yang mandiri, itu lewat pemberitahuan kepada KPPS. Ya. Lewat Klian Banjar misalnya, ya, yang tadi Pak Mur bilang, kalau yang lingsir-lingsir gimana? Kan ini mudah tertular. Ya. Jadi saya pastikan kalau mereka semua menggunakan protokol kesehatan dengan baik, saya pikir untuk ke TPS tidak tertular lah. Ya. Kalaupun memang ada yang tidak bisa jalan atau apa, tentu ini silakan dikoordinasikan dengan KPPS yang ada. Nanti sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, ini tergantung kondisi di bawah nanti. Ya. Kalau jam 11 itu masih ada banyak sekali masyarakat yang ini, tentu tidak ada waktu lagi untuk KPPS untuk melakukan fasilitasi itu. Ya. Jadi kalau memang ada waktu, biasanya itu dimulai pukul 12 sampai jam 1, karena jam 11 itu biasanya sudah selesai lah. Ya, kalau biasa-biasanya. Nah, ini tergantung sekarang ini karena COVID ini kan waktunya cukup lama lah. Ya, karena harus cuci tangan dulu, pakai sarung tangan dulu, ya, kemudian nunggu, dipanggil dan lain sebagainya. Ini kan perlu waktu. Bahkan untuk membuka sarung tangan aja, kadang-kadang orang enggak biasa buka sarung tangan itu agak lama untuk menetesi tinta dan lain sebagainya. Nah, ini harus disadari bahwa kami dengan tentu niat sangat baik selalu ingin memfasilitasi semuanya. Bila perlu yang masih rebahan di UGD ya, yang kalau dia kepingin milih kita bisa. Tapi kalau dokternya melarang, ya, ini kan juga nggak bisa kita berani-beraninya masuk rumah sakit kemudian penyelenggara kita terpapar. Sekali lagi, ke semuanya kita jaga, pemilihnya kita jaga, juga penyelenggaranya harus dijaga. Ya, maka itu tergantung persetujuan di TPS nanti. Jika memang saksinya bersepakat karena ada dekat tidak jauh-jauh dari TPS, itu boleh difasilitasi, tetapi tidak lebih dari jam 1. Karena waktu kita udah jam 1. Ya. Jadi itu bagi teman-teman yang memang masih ngumpul di TPS karena mungkin terlalu banyaknya antrian di jam 1 itu, ya harus kita selesaikan. Yang penting mendaftar sebelum jam 1. Ya, untuk fasilitasi termasuk di rumah sakit kita sudah sediakan. Ya, alat disediakan, tapi nanti kita lihat di lapangan. Apakah mampu dilaksanakan tergantung lagi jadi kesepakatan antara saksi, ya, KPPS dan Bawaslu. Pengawas TPS namanya. Kalau itu sudah sepakat untuk ini, ya udah kita akan kirimkan karena ada 2 saksi, tentu satu saksi tetap di TPS, satu saksinya bersama ini keluar. Tentu dengan catatan di TPS itu sendiri harus memang selesaikan dulu. Jangan belum apa-apa ujug-ujug pagi-pagi jam 8 udah dikelilingin kotanya, nggak bisa ceritanya. Ya. Saya pikir itu simple. Pak Agung, ini menarik tadi dari CRC ini mungkin sudah terjawab karena itu akan difasilitasi ya dari TPS akan ada pemberitahuan terkait dengan itu bahwa ada anggota-anggota dari pemilih yang memang kalau ada yang mandiri itu akan difasilitasi. Dan yang kedua, Nikitian sudah mendapatkan surat panggilan juga bahwa kita datang ke TPS sesuai dengan jam. Nah ini apa Niki pengaturan-pengaturan itu? Ya itu salah satu untuk mengatur supaya tidak berkerumun banyak.
Ya, jam 7, jam 8, gang 1 misalnya, jam 8, jam 9, gang 2, jam 10 sampai jam 11, jam 3. Tetapi itu tidak saklek gitu ya, hanya untuk diatur. Oh, nanti saya nggak bisa, belum mandi jam 7, sudah sampai jam 8 saya mandinya jam 9 dong, nggak bisa memilih. Bukan begitu. Jadi kita atur sepanjang masih jam 1, sebelum jam 1 mendaftar silahkan. Diatur saja supaya tidak berkerumun. Kalau biasanya nih warga Bali ini biasanya pagi-pagi semua gitu jam dase putlas. Jam 9 sudah selesai. Karena apalagi ini pilkada cuma nyoblos sekali saja, gampang gitu ya. Cuman sekarang ada protokol kesehatan, nggak boleh banyak-banyak di TPS, maka itu kita atur. Sekali lagi kita atur, bukan kita larang gitu. Kadang-kadang ini bahasanya larang, kita atur sehingga betul bahwa kita tidak membuat kerumunan, nanti tidak disalahkan, apalagi ditangkap. Seperti orang Jakarta sekarang lagi berkasus, ditangkap, nanti kalau teman-teman kita ngeruruk semua TPS, nggak ditangkap kan, gimana coba polisi terus jawabnya bagi orang-orang yang sudah memang buat kerumunan kemarin di Jakarta itu. Jadi seperti itu, kita sudah atur dengan baik. Ini Pak Agung, luar biasa nih bagi teman-teman di Duta juga. Mudah-mudahan nanti relawan-relawan kita banyak Pak Agung di Duta Perubahan Perilaku ini, mulai dari sebelum dan juga pada saat pelaksanaan bisa dipantau dan dibantu bagaimana pelaksanaan protokol COVID-19 ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga datanglah ke TPS-TPS masing-masing dengan rasa aman, nyaman, dan seterusnya. Oke, silakan kita sambung ke Ibu Ketua Bawaslu, Larissa Angdumun, sambil kita juga menunggu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari peserta. Maaf Pak Moderator, tadi pertanyaannya nanti yang mana nih? Yang pertama adalah terkait dengan apa niki? Ada trade off satu dari tiang niki. Trade off satu tentu kita berharap semua bahwa pilkada berlangsung dengan rasa aman dan sebagainya. Tetapi ketika kemudian Bawaslu menemukan kerumunan, dibubarkan, tentu mereka belum memilih, sudah pulang. Nah, Punapi Niki mengatur ini supaya harmoni berjalan sedemikian rupa, tujuan dari pilkada berjalan dengan baik. Terima kasih. Itu yang pertama, dan kemudian yang kedua adalah Punapi sanksi dari mereka-mereka yang mengajak memprovokasi. Ya, terima kasih Pak Moderator. Terkait dengan bagaimana jika sekarang ini ada kerumunan, banyak kerumunan, bagaimana cara pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Beberapa pencegahan sudah dilakukan terkait dengan kerumunan yang dilakukan pada saat masa kampanye. Itu di masa kampanye ada beberapa kegiatan di beberapa kabupaten kota memang melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan oleh KPU. Kami menghitung peserta yang hadir, jajaran kami menghitung peserta yang hadir. Kalau lebih saja dari 50, kami sudah sampaikan, sampaikan kepada tim kampanye maupun pasangan calon agar tidak melebihi batas yang sudah ditentukan dalam PKPU. Dan apabila itu tidak diindahkan, kami mengeluarkan surat peringatan. Dalam waktu 1 jam, kalau itu tidak diindahkan, tentunya kami bersama Pokja Covid yang sudah kami bentuk, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Satpol PP, ada Kesbangpol, dan ada juga Satgas Covid di masing-masing kabupaten. Itu berkoordinasi terkait dengan kerumunan yang tadi dimaksudkan. Apabila dalam waktu 1 jam tidak diindahkan, jadi kami membubarkan terkait dengan kerumunan yang dilakukan di masa kampanye tersebut. Dan itu sudah dilakukan beberapa kali di beberapa tempat. Terus untuk pertanyaan berikutnya, apakah jika seseorang melakukan ajakan, mungkin Pak Nge, untuk tidak memilih, apakah orang tersebut bisa ditindak oleh Bawaslu? Di sini kan kalau kami di Bawaslu, tentunya sebelum menindak kami akan mengkaji dulu potensi maupun dugaan pelanggaran yang dimaksudkan. Apa yang dilanggar dan apa sanksinya. Namun pada saat disampaikan tadi oleh Pak Ketua KPU, kenapa harus melakukan ajakan untuk tidak memilih?
Nah, kalau memang kita mau demokrasi itu betul-betul demokratis, sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, tentunya kita juga harus mendukung penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan juga pengawas pemilu, dan juga mendorong partisipasi masyarakat agar lebih tinggi, sehingga dengan partisipasi masyarakat yang tinggi akan menelurkan, akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan kita bersama, bukan pemimpin-pemimpin yang harapan beberapa orang atau segelintir orang. Nah, untuk masalah itu apakah bisa dilanggar atau bisa ditindak atau tidak, tergantung nanti kasusnya, Pak. Karena itu sebelum kita menindak, tentu kami harus melakukan kajian awal terlebih dahulu. Apa yang dilanggar terkait dengan kasus tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Saya tambah sedikit. Oke, terus Pak Agung. Jadi kalau dia itu tidak menjalankan haknya pribadi, itu nggak ada masalah. Tapi mengajak, apalagi melakukan mobilisasi, itu pidana pemilu, jelas itu, ya. Jadi jangan macam-macam. Nanti kalau memobilisasi, apalagi mengajak dan ketahuan, dan itu pasti jeratannya udah pasti pidana pemilu, dan pasti Bu Aryani di CS itu nggak mau gitu saja itu. Saya pikir itu. Saya kembalikan, Pak. Oke. Nah, niki ada Pak Made Tejo, Pak Made Tejo, silakan. Kita ingin sekali mendengarkan Pak Made Tejo Rarisan, speakernya dihidupkan, dan kemudian Bu Desa ini kalau masih ada silakan. Silakan Pak Made Tejo. Oke, selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Apakah bisa didengar, Pak? Bagus suaranya Pak Gede. Yang coba matikan videonya biar suaranya tidak terganggu begitu, Pak. Oke, sorry. Oke, terima kasih, apresiasi buat Bapak Kepala KPU sudah menyiapkan sedemikian rupa persiapan pilkada kita nyaris sempurna. Terima kasih, kami bangga ada persiapan seperti itu. Namun ada beberapa pertanyaan mungkin sudah disiapkan juga. Pertama, untuk Bapak dari KPU, kita juga memiliki beberapa hotel sebagai tempat karantina. Jadi masing-masing kabupaten menyiapkan tempat karantina untuk masyarakat yang terkonfirmasi positif tanpa gejala. Nah, itu mekanisme pilkadanya di hotel atau tempat karantina itu bagaimana? Kemudian yang kedua, salah satu tingkat kerawanan atau keamanan di dalam penggunaan alat pelindung diri yaitu APD itu biasanya terjadi justru saat memakai atau membuka APD. Nah, apakah teman-teman yang bertugas sebagai di masing-masing TPS itu sudah di briefing tata cara penggunaan atau melepas APD, karena itu cukup rawan terjadi penularan justru saat melepas APD. Mungkin kalau belum sempat, mungkin bisa di-share video tata cara penggunaan APD. Kemudian untuk Ibu Bawaslu, ada satu pertanyaan, apabila nanti misalkan ini, mudah-mudahan tidak terjadi, misalkan terjadi klaster pilkada, apakah Bawaslu bisa melakukan tindakan atau proses sanksi terhadap adanya klaster pilkada ini, misalnya kepada penyelenggara atau yang lain? Saya kira itu aja beberapa pertanyaan dari kami untuk melengkapi diskusi kita malam ini. Terima kasih. Itu semua Pak Tejo, Rarisan, Pak Ketua KPU, dan juga mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Bawaslu. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya untuk menanggapi permasalahan yang ada tadi. Yang pertama tentu dimanapun tempatnya,
itu semuanya tidak akan kita buaskan TPS khusus, tapi akan difasilitasi oleh KPPS TPS yang berada di dekat, ya, baik itu di hotel ataupun di manapun ada tempat untuk penampungan sementara yang OTG dan lain sebagainya, itu ada KPPS ataupun TPS yang berada di sana. Tetapi tolong diingat bahwa teman-teman itu harus berasal di daerah itu, jangan sampai misalnya orang Bangli mau memilih di Denpasar, ini nggak mungkin. Jadi orang-orang yang berasal dari sana, dari satu wilayah kabupaten, itu harus membawa surat pindah memilih. Ya. Kalau tidak membawa surat pindah memilih, ya juga tidak akan dilayani. Ini yang penting bagi kami lakukan supaya apa? Supaya jernih permasalahannya gitu. Jadi nanti misalkan saja orang Karangasem enggak punya, atau orang Bangli yang enggak punya rumah sakit rujukan di Bangli, tetapi di Denpasar mau memilih di Denpasar, tentu enggak boleh. Karena tidak ada kewenangan kami dari masing-masing kabupaten kota itu, kewenangannya hanya di wilayah kerjanya saja, enggak boleh menangani di luar wilayah kerjanya. Kemudian pemasangan APD, ya inilah memang kekurangan kita, Pak. Jadi saya mohon sebenarnya teman-teman di gugus tugas itu membantu kita yang di desa dan lain sebagainya, yang sudah punya pengalaman dan kemampuan untuk ini, untuk melakukannya. Bapak pikirkan dulu waktu kami simulasi, jangankan berhati-hati membuka itu, tetapi membuka untuk dipasang saja, face shield itu di Badung kemarin kita temuin face shieldnya masih ada plastiknya di luarnya, jadi belum dibuka. Jadi dia bilang, ini kenapa kok face shieldnya jadi gelap, tidak bisa baca dan sebagainya. Ini hal kecil, tapi ya itulah fungsi dan peran kita koordinasi dengan gugus tugas. Ya, kami juga sudah menginstruksikan bahwa alat-alat ini, terutama baju asmat itu nanti juga pun harus hati-hati. Tetapi yang jelas kita semua sudah mengupayakan dengan sebaik-baiknya ya. Tentu sekali lagi teman-teman yang ada di gugus tugas ataupun relawan-relawan yang ada di lapangan nanti bisa berkontribusi di dalam rangka nanti jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi sampai saat ini memang kita sudah mengadakan ini simulasi, kemudian pelatihan bagaimana cara membuka dan memasang. Ya, kita sudah lakukan itu. Mudah-mudahan binteknya bisa karena mereka ini orang-orang baru semua, Pak. Jadi baru, tanda kutip ini baru dalam rangka penanganan ini. Silakan saja kalau mau dibantu kita di-share, kami mohon dengan sangat bisa di-share, ada video-video tentang itu, saya senang sekali. Ya, apalagi di-share langsung ke teman-teman kabupaten kota di masing-masing gugus tugas untuk memberitahukan kepada teman-teman kita di sana. Saya persilakan, ya saya senang sekali kalau itu bisa dilakukan. Dulu. Saya juga minta kalau ada memang ininya ya, saya minta ya. Kalau bisa saya bisa kita ini kan keluar ke teman-teman yang lain ya, kepada jajaran semua supaya lebih detail dalam rangka menggunakan alat-alat pelindung diri. Jadi sekian dari saya pikir ya. Ini bagus sekali masukannya. Matur semua Pak Agung, luar biasa. Nah ini juga dari duta dan relawan ya, perubahan perilaku. Ini ada kesempatan ya yang diberikan juga oleh Ketua KPU bahwa kita ada di situ membantu untuk implementasi dan juga mencegah pelanggaran-pelanggaran yang mungkin. Jadi sangat bagus kita bersama-sama bisa ke TPS dan kemudian sekaligus juga kalau ada yang tidak bisa atau tidak tepat untuk memasang seperti tadi alat-alat dari APD itu bisa dibantu atau ada kerumunan dan sebagainya bisa dicegah, jadi membantu di KPPS khususnya. Jadi yang kita bagus sekali. Oke, lanjut kemudian ke Ibu Ketut, Ketua Bawaslu Raris. Oke, wenten kalau terjadi kluster itu ampun ampiang untuk niki. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Teja. Kalau kami terkait dengan terjadinya klaster pilkada, bukan ruang kami, bukan kewenangan kami. Itu sudah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana klaster itu biar tidak terjadi. Kami Bawaslu bertugas mengawasi dan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Yang mana
kami sudah ada Pokja, yaitu tim Pokja COVID-19, yang mana di dalamnya itu ada kami dari Ketua Bawaslu Provinsi sampai Kabupaten Kota, ada KPU Provinsi sampai Kabupaten Kota, ada dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Kapolda dan Kapolres, Pangdam dan Kodim, Kajati, Kajari juga untuk tingkatannya, dan Kepala Satgas COVID-19 Provinsi di Kabupaten dan juga di Kabupaten. Jadi terkait dengan klaster kami, batasan kami yaitu melakukan pengawasan terhadap prokes pada saat pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini. Oke. Halo Pak. Oke, nggih. Pak Mur. Nggih. Pak Mur, saya izin ini, saya kepengen nanya dulu ini, saya yang takut ini nanti setiap ada orang di lapangan besok terpapar nanti klaster KPU lagi, klaster pilkada lagi. Ini dulu yang saya harus jernihkan. Jadi klaster pilkada itu maksudnya apakah setelah ada pilkada semua masuk TPS, kemudian muncul banyak orang COVID gitu. Ya, ini yang saya harus dipikir ini, karena menurut pantauan saya, jika apa yang dilakukan di TPS itu sudah dilakukan dengan benar, tentu tidak akan ada klaster. Oke. Ya, tentu tidak akan ada klaster. Dari mana munculnya klaster? Kecuali memang ada penumpukan ya di luar TPS yang tidak diurai. Nah, ini kami sudah bekerja sama sekarang ini. Gugus Tugas sudah mau bantu, kemudian Pol PP mau bantu, kemudian kepolisian, TNI juga akan bantu. Begitu lebih dari beberapa orang kemudian dilerai untuk menjauhkan diri dan jauh menjaga jarak dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti, nanti biar nggak salah ini, ya. Klaster itu biasanya kalau klaster, suatu orang melakukan aktivitas, membentuk penyebaran, kan itu. Ya. Itu yang ini klaster. Ini supaya jangan salah, karena kemarin juga ini banyak wartawan yang bilang ke saya, klaster KPU itu, klaster pilkada sudah mulai ada. Maksudnya apa? Kemarin kami melakukan tracing, ya, tracing itu tidak disengaja, artinya sebagai syarat untuk menjadi KPPS, mereka harus di rapid. Nah, pada saat rapid itu timbullah reaktif banyak itu. Ya, walaupun saya lihat akhirnya positifnya sedikit, tapi reaktif banyak ini dianggap klaster penyelenggara, yang nggak mungkin karena baru saya ini kok rekrut kok belum, bukan. Kalau misalnya ada KPU kabupaten kota sebali ini semua terpapar dan ini ya lain lagi ceritanya. Ya, supaya benar gitu, ya. Supaya benar kami bisa menilai, karena kami awam sekali istilah klaster itu gitu. Ya, ya. Terima kasih. Ya, kemungkinan terjadinya penularan itu diantaranya adalah karena ada kerumunan, ya. Ada kerumunan, jaga jarak yang tidak disiplin, kemudian apalagi saat itu tidak pakai masker. Nah, mungkin itu yang ini, karena tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan bahwa prokes atau protokol kesehatan terkait penyelenggaraan ini sudah sangat ketat, ya, sangat ketat dilakukan, dimulai dari penyiapan APD sebelum, ya, kemudian ada tadi penyemprotan dan sebagainya, termasuk pada saat penyelenggaraan. Jadi pada saat penyelenggaraan, harapan kita adalah tidak terjadi kerumunan seperti tadi, kemudian tidak ada pelanggaran physical distancing dengan jarak 1 meter dan seterusnya, dan mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan, ya, di situ, ya, cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Nah, itu hal-hal yang memang harus diikuti, nah, sehingga tidak memungkinkan atau memperkecil, ya, bila perlu meniadakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi penularan pada saat pilkada ini. Nah, itu jadi jaminan dari KPU sudah luar biasa, tentu melalui upaya-upaya dari pola-pola pencegahan dan seterusnya yang perlu dilakukan. Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu ini, mumpung Pak Ketua KPU dan Ibu Bawaslu ada di sini. Pak Agung, yang tidak tahu nih, mudah-mudahan bisa di ini. Katakanlah misalnya, kita berharap semua dari pemilih yang akan datang ke TPS
itu adalah mengikuti aturan-aturan tadi. Nah, kemudian mungkin di TPS nanti rinciannya seperti apa pengaturannya. Nah, ini yang kadang-kadang ampun ini kita kadang-kadang ewo pakewo, datang-datang berkerumun dan sebagainya, manten nanti rasa ketersinggungan dan sebagainya. Ini perlu sekali kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat semuanya, karena masing-masing akan melakukan tugas sedemikian rupa. Nah, termasuk juga kalau ada dari semeton yang datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan lalu lupa atau tidak membawa masker atau tidak memakai masker misalnya. Nah, niki sudahkah dipersiapkan misalnya ada masker cadangan, pantun budal malih enten doh misalnya rumahnya ya, di situ disiapkan. Kira-kira sampun ya Pak, ada cadangan Pak Agung ya terkait dengan itu. Ya Pak Mur, jadi kita sudah siapkan 2 box 100 biji, 100 helai masker medis di TPS, tapi ini kami memang tidak sosialisasikan. Jangan sampai orang nggak bawa masker semua ke TPS, nanti kekurangan nanti kita malah. Ya, jadi itu. Jadi kita udah siapkan bagi yang siapa tahu galu-galan, ngebut, mungkin kecol maskernya, nah, nanti nggak usah pulang karena di TPS sudah kita siapkan 2 box masker medis untuk teman-teman sekalian yang misalnya mengalami kejadian begitu, terutama nak lingsir, misalnya kelupaan. Ya, jangankan mereka-mereka itu, kami yang masih muda seperti saya yang menganggap diri muda ini sudah lupa aja, turun mobil kelupaan, ambil lagi balik ke mobil untuk ambil masker. Ya, ini memang banyak yang ketidaksengajaan karena kita memang ada pada masa yang notabene tidak normalnya kita dulu itu. Nah, saya pikir itu, dan sekali lagi kami sangat mengharapkan teman-teman relawan ikut memantau ini, tetapi bukan ikut membuat kerumunan, dan saya yakin dan percaya pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian akan persuasif. Artinya pasti diingatkan tolong jaga kedik jaraknya. Angyang belakangan kedik nanti setelah ini, atau angyang ring warung di sebelah mungkin sedikit dulu, atau di tempat embone kedik angyang lumun niki karena pangten mekarya. Ya, jadi model-model pendekatan persuasif itu akan kita lakukan. Dan kita sudah kita sudah berbagi Pak Mur bahwa kita ada di urusan TPS, di dalam TPS, sedangkan gugus tugas, Pol PP, kepolisian dan TNI ada di luar untuk mencegah kerumunan. Itu pembagian tugasnya sudah jelas. Oke. Baik, nah ini yang saya kira sangat penting, karena nanti mudah-mudahan saja pas pada waktunya sesuai dengan penjadwalan yang telah diberikan oleh KPPS, jam berapa kita datang, sehingga memudahkan dari para petugas untuk mengatur niki sangat penting yang kira yang memungkinkan kita untuk bisa mengatur bagaimana agar tidak terjadi kerumunan dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu, masih adakah ya? Masih adakah ini yang bertanya berikutnya? Silakan. Nah, ini tadi ya. Silakan mari balik lagi. Silakan balik niki. Silakan. Laris, buka speakernya. Silakan. Ada di chat niki namanya sudah lewat. Pak Bram kayaknya bertanya. Silakan Pak Budiano, kemudian siapa lagi niki? Laris bergiliran ya, bergiliran. Pak Bram, Pak Bram. Iya Pak. Ya. Pak moderator, saya matikan dulu videonya karena agak sulit. Oke, Laris. Jadi mohon izin menyambung tadi pertanyaan Pak Teje. Berarti buat mereka yang berada di fasilitas karantina, kabupaten, kota, atau provinsi, kemungkinan besar mereka agak sulit untuk bisa memilih, karena sepengetahuan saya, semua karantina bagi pasien yang probable ataupun suspek itu berada di wilayah Denpasar dan Badung. Jadi rasanya sulit untuk mereka yang berada di karantina untuk membuat surat keterangan pindah memilih. Seperti itu kira-kira mungkin Pak Agung bisa memberikan jawaban. Demikian, mohon izin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Langsung saja ya Pak. Laris bagus. Laris.
Jadi memang aturannya begitu. Jadi jika mereka pindah dari satu TPS ke tempat lain, itu harus membuat surat pindah memilih. Ya, ini supaya jelas nanti orangnya di mana, nanti di sana memilih, kita di sini juga memilih, kita nggak ngerti kalau nggak pindah memilih. Dan itu gampang ngurusnya Pak. Ya, dengan menggunakan C6 yang di ini, keluarga bisa menguruskan untuk pemindahannya itu. Ya, jadi silakan. Tetapi kalau pindah memilihnya dari Karangasem ke Denpasar tentu nggak bisa Pak. Ya, hanya boleh di lokasinya. Kalau memang hotel ataupun tempat penampungan di Denpasar, hanya orang-orang Denpasar yang bisa difasilitasi. Nggak mungkin orang dari Jembrane ataupun dari Karangasem difasilitasi di Denpasar. Nanti surat suaranya surat suara Denpasar, Pak. Jadi calonnya dia nggak ada calon yang di Karangasem, gitu ceritanya. Jadi itu nggak susah buatnya. Kalau keluarga juga boleh membuatkan, nanti ngomong ke PPS, di PPS akan dibuatkan ya surat pindah memilih, dan itu yang nanti ditunjukkan kalau memang bisa difasilitasi di TPS dekat dengan karantina. Terima kasih Pak. Pak Agung, kalau boleh sedikit Pak Mur, saya bertanya. Pak Bram. Karena sepengetahuan saya, Pak Agung, Bapak Ketua KPU Provinsi Bali, saat ini cukup banyak pasien yang berada dari kabupaten-kabupaten lain yang berada di hotel-hotel fasilitas karantina. Nah, ini kira-kira solusinya bagaimana? Sedangkan mereka itu cukup jauh, ada yang dari Karangasem, dari Klungkung, Bangli, Gianyar. Ya, boleh dikatakan hampir semua kabupaten itu berada di Badung dan Denpasar untuk karantinanya. Demikian Pak Agung, pertanyaan terakhir saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budianto. Ya, saya pastikan sekali lagi bagi mereka itu tentu tidak akan pernah bisa difasilitasi. Karena tidak boleh ada KPU Kabupaten Bangli kemudian mencari pemilih di Kabupaten Denpasar, di Kota Denpasar. Di luar wilayah administratifnya, KPU nggak boleh kerja. Tidak ada kewenangan untuk kerja di kabupaten lain. Nah, untuk itulah maka memang nggak bisa difasilitasi. Pasti itu nggak bisa. Jadi udah pasti yang dari kabupaten lain yang ada di Denpasar atau Badung tidak akan bisa memilih, pasti itu. Ya tunggulah setahun lagi ada pilkada atau 5 tahun lagi ada pilkada. Terima kasih Pak Budianto. Ya, oke, nyambung tadi Pak Pak Budianto, itu tadi kan karantina dia di hotel-hotel ya. Kita berharap memang semua pemilih mendapatkan kesempatan ya. Nah, Niki ada sinyalemen seperti ini Pak Agung, tapi Tiang sudah tahu sebenarnya itu tidak boleh gitu. Tapi bagaimana menyiasati? Ada pemilih yang memang sama sekali tidak bisa beranjak dari rumah. Tentu ada juga di rumah sakit dan sebagainya. Nah, ini adalah fenomena pilkada tadi, di samping Pak Bram sudah menyampaikan ada yang karantina dan sebagainya. Nah, itu penapian untuk Niki Pak Agung. Nah, karena ada ini di masyarakat yang ditanya, nah, sudah diwakilin Pak. Nah, ini Pak KPU tentu tegas itu memberikan statement terkait dengan aspek-aspek tadi. Yang satu tadi adalah kalau di karantina surat ya pindah untuk pemilih dan seterusnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi bagi yang lingsir gitu ya, Kang Yang pun Dumun makin tidak bisa di ini ya, apalagi jumlahnya rumahnya jauh dari TPS tentu tidak akan bisa dilayani, apalagi waktunya mendesak begini. Kemudian yang sekali lagi untuk diwakili sudah pasti tidak ada, karena asas pemilu ingat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung ya harus si pemilih harus langsung ke TPS. Ya, itu sebenarnya asasnya, sehingga tidak boleh diwakilkan. Kalau didampingi boleh ya, kayak misalnya orang cacat itu dibawa ya, orang yang saya bilang cacat katanya disabilitas itu mau dibawa ke TPS dengan bawa kursi roda sampai di bilik, itu boleh didampingi. Tetapi untuk mencoblos kan nggak boleh, ya, nggak boleh. Bahkan kalau memang terpaksa, misalnya ada orang buta dan mau, ini harus membuat surat pernyataan pendampingan bahwa coblosannya itu tidak boleh diberitahu orang lain apa yang dicoblos. Begitu nanti dia menceritakan ke tempat orang lain dan didengar orang lain, maka yang mendampingi itu udah pidana pemilu itu.
membuka kerahasiaan orang. Jadi itu, jadi asas itu yang tidak memungkinkan Pak Mur. Ya. Jadi asas langsung itu tidak boleh diwakilkan. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum nanti terakhir kita akan diberikan statement penutup dari Bapak Ketua KPU dan juga dari Ibu Ketua Bawaslu. Nah, masih ada kesempatan bagi kita untuk silakan Pak Gede Tejo, masih ada ya Pak Gede? Tadi ada dari Desa Taro ya. Ya, Rarisan, ada. Tadi sudah Pak Bram, Pak Ibu Desa, Pak Gede Tejo, kemudian Rarisan, silakan malih Niki. Saya sudah Pak, terima kasih. Sudah, oke, baik. Ya, siapa malih Niki? Pak Made Bali, Pak Made? beliau ini pembela yang apa namanya yang di karantina ini. Ampun napi niki untuk banyak niki yang tidak dapat mendapatkan kesempatan pemilih katanya. Memilih ya. Silakan. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu, mumpung Pak Ketua KPU dan Ibu Ketua Bawaslu ada di tengah-tengah kita manfaatkan. Baik. Bu Ketut Sudarsana, Ibu Ketut Sudar sini ya? Ya. Ada lagi? Tidak? Oke. Baik, untuk mengefektifkan waktu, jadi diskusi kita yang kira sangat menarik apa yang sudah dijelaskan tadi dari Ketua KPU yang pada intinya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan partisipasi kita di pilkada ini. Sudah diberi ruang oleh Pak Presiden bahwa hari Rabu tanggal 9 Desember itu ditetapkan sebagai hari libur. Dan kemudian Pak Presiden sudah juga menyampaikan lewat Menteri bahwa pilkada 9 Desember itu sekaligus untuk melawan COVID-19. Artinya apa? Artinya adalah apa yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi dan juga Ibu Ketua Bawaslu, proses protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada ini sudah ditata sedemikian rupa dan disiapkan sedemikian rupa. Jadi kita berharap bahwa partisipasi Bapak Ibu dalam pembangunan demokrasi melalui pilkada ini akan kita dapat laksanakan sebaik-baiknya dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Oke, nah terakhir, karena tidak ada lagi pertanyaan? Karena tidak ada lagi pertanyaan dari peserta, maka kami mohon statement dari Bapak Ketua KPU dan Ibu Ketua Bawaslu untuk para peserta semua dan kita semua yang hadir di sini bisa melaksanakan tugas di Pilkada 9 Desember nanti. Terima kasih teman-teman sekalian peserta webinar malam hari ini. Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah keberhasilan pemilu tidak tergantung oleh KPU dan Bawaslu, tapi tergantung dari kita semua. Ya, kepedulian kita kepada kondisi sekarang ini adalah langkah awal keberhasilan kita. KPU Provinsi Bali biasanya kita di Bali ini selalu dapat ranking dan selalu lancar dalam setiap kegiatannya. Maka itu di saat pandemi ini kami juga meminta bantuan teman-teman sekalian untuk mensupport kita supaya semua orang belajar pemilu di saat pandemi ke Bali, ya, sehingga atensi daripada teman-teman sangat kita harapkan. Yang kedua, pada pemilih jangan lagi khawatir ataupun takut ke ini ya, TPS karena ada 15 hal baru di TPS yang menyebabkan nanti kita itu aman untuk datang ke TPS. Dan yang ketiga, jangan diganggu oleh hoax yang menyatakan de bengkung ngoyong jumah de ke TPS ke pura sing bange mendelokan sing bange gitu. Nah, ini tolong ya. Karena ini ada unsur politisnya. Karena sebenarnya nggak ada orang melarang ke pura, cuman diatur jangan bergerombol.
Tidak ada orang dilarang ke mendeloan, yang penting diatur jangan membuat kerumunan. Begitu juga KPU, kita mengatur jangan membuat kerumunan. Bantu kami ya. Dan sekaligus saya pastikan bahwa jika ada orang yang menyuruh kita diam di rumah, itu artinya mereka punya calon mungkin yang mau dimenangkan, sehingga yang lain disuruh diam di rumah, konstituennya dia untuk datang ke TPS sehingga dia menang. Hati-hati ini, masyarakat jangan sampai dibodohi dengan ini. Dan saya harap sekali lagi datang ke TPS dari jam 7 sampai jam 1 dilihat-lihat sekarang waktunya yang tepat karena sudah ada diatur di C pemberitahuan, kalau bisa penuhi, kalaupun tidak harus terdaftar sampai jam 1 sehingga nanti bisa difasilitasi untuk melakukan pemilihan. Yang pikir itu, dan kita ucapkan terima kasih, salam sehat untuk kita semua, dan jika ada hal yang kurang berkenan, tiang minta maaf. Tiang akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Inggih, statement penutup dari Ibu Aryani, Ketua Bawaslu. Terima kasih Bapak Moderator. Kalau kami dari sisi pengawas pemilu, yang pertama tentunya mari kita taati prokes yang sudah ditetapkan. Dan kita juga bersama-sama bagaimana menjaga dan memiliki tanggung jawab bersama agar tidak meningkatnya klaster penyebaran COVID-19 ini. Yang kedua, kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama ikut mengawasi pelaksanaan pilkada, sehingga apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat terkait dengan pelaksanaan pilkada yang aman, tertib, dan damai bisa kita wujudkan bersama-sama. Yang ketiga, mari kita awasi juga bersama-sama terkait dengan money politik. Jangan mau dibayar, jangan mau dijanjikan, jangan mau dipaksa untuk memilih salah satu pasangan calon yang tidak sesuai dengan hati nurani daripada pemilih. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi. Om Santi, Santi. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi dengan closing statement yang sudah disampaikan dari Ketua KPU tadi, kemudian dari Ketua Bawaslu, kita tentu bisa menyimak bahwa Pilkada 9 Desember 2020 bisa dilaksanakan dengan aman. Mari kita berpartisipasi setinggi-tingginya, yang memungkinkan kita bersama-sama membangun Bali ke depan, ya, membangun sekali lagi Bali ke depan. Yang tentu Pak KPU tadi menyampaikan bahwa keberhasilan pilkada bukan hanya terletak di KPU, tetapi juga untuk dari kita bersama, termasuk Ibu Bawaslu tadi sudah menyampaikan. Nah, oleh karena itu partisipasi kita ditunggu, dan kemudian jangan khawatir, kamar protokol kesehatan sudah ditangani sedemikian rupa, dan sudah tentu kita juga secara pribadi juga mentaati aturan disiplin protokol kesehatan itu untuk keselamatan kita sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Jadi sekali lagi untuk keselamatan diri sendiri dan juga orang lain, dan mari kita menangkan pilkada dan menangkan melawan COVID-19. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya ada waktu, tetapi karena sudah cukup dari peserta, tidak lagi ada pertanyaan, maka pertemuan webinar pada hari ini yang mengambil tema terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan, ya, Pilkada Provinsi Bali 9 Desember nanti itu ditutup secara resmi, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam sehat untuk kita semua. Nah, karena tadi tidak ada MC, maka sekaligus ini adalah penutup untuk kita, dan kita tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi. Raris sarang sami, matur sesumo, Ibu Ketut, Pak Agung, ya, sarang sami. Ya, para peserta juga luar biasa Niki. Halo, gimana kabar? Niki, Pak Ketut di kali di Sesetan, Pak Ketut? Kali tugas di Sesetan? Di Kecamatan Sesetan belum? Sudah ini ya?
Mana dia Pak? Ya, sarang sami.